na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah qad laqat qilati adrikni ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah qad laqat qilati adrikni ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah qad laqat qilati adrikni ya Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami. Amin ya Allah, amin. Mawla ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Amin ya Allah, amin. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawli minal ahwali muttahimin. Amin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrijalan Muslimin. Amin ya Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtaramun, para alim ulama, para sesepuh, bibi sepuh, wabil khusus orang tua kita Bapak Haji Subhan Hamidi yang kami hormati, Bapak Haji Selamat Astono, Bapak Salam, Bapak Suwojo, Bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah pada malam hari ini, alhamdulillah masih dalam keadaan sehat walafiat, iman wal Islam. Mudah-mudahan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya dapat kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat teriring salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya nanti di hari yaumul kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya nanti di hari kiamat
dapatkan syafaatul uzma, amin ya rabbal alamin. Yang seharusnya malam ini kemarin kita kitabnya Dabaikul Akbar, sekarang ternyata kitab Bulughul Maram diedit lagi mas. Jadi kemarin ada Dabaikul Akbar, kemarin libur, kemarinnya itu Dabaikul Akbar, sekarang kitab Bulughul Maram. Pesannya mana saya? Bismillahirrahmanirrahim. Bab najis belum ya? Terakhir uhilat lana maitani. Oh, nanti sekarang kita tentang najis. Ini satu, ini yang punya Pak Haji. Wahilat laba maitani wadamani Wahid bin Umar, hadis yang ke-11. Apa? Masih bab itu Pak Ustaz, yang 2 bangkai itu. Ini sekarang darah. Tempat udah kan? Tempat. Waqa'adu babu Wadah. wadah. Iya. Tempat. Sekarang bab najis ya. Bab najis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Babul izalatin najasati wa bayanha. Ya. Yaitu bab tentang menghilangkan najis dan keterangannya. Bab tentang menghilangkan najis. Jadi najis ini penting untuk kita benar-benar perhatikan. Jangan sampai najis ini selalu kita najis sudah belum ya? Enggak, saya tandai lubangnya dari udah ya? Najis udah. Udah kayaknya minggu kemarin Bapak. Ada ya? Ya berarti ya. Lupa kan saya tandai. Bawa pulpen cuma karena lupa ganti tandai. Najis. Bobol wudu ya? Najis sudah selesai. Sudah. Saya tadi belum dapat najis. Lupa ya. Wang Homer udah Pak Ustaz. Belum kayaknya Homer belum kayaknya. Ngomong ya? Iya. Udah Pak Haji. Homer. Minuman. Oh. Belum Pak Ustaz. Homer Pak Ustaz, bener Pak Ustaz. Ambil khamri ya? Iya, Anil Khomri. Anas Malik bin Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang bab tentang menghilangkan najis dan keterangannya. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu, mudah-mudahan Allah meridhoi Anas bin Malik. Qala, berkata, siapa Anas bin Malik? Su'ila, ditanya. Jadi Anas bin Malik itu mengatakan, su'ila, ditanya. Siapa yang ditanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini bersumber dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya anil khamri, tentang khamr, arak, tentang arak. Tuttakhadu, yang dibuat apa alat,
Kholan cuka. Jadi tentang arak yang dibuat dibuat menjadi cuka. Pakola maka menjawab siapa Rasulullah, la, tidak boleh. Nah, ini hukum juga ya. Jadi khamr itu tidak diperbolehkan untuk dijadikan cuka. Tapi ini ada tapinya. Kalau berubah sendiri tanpa ada campuran apa-apa, maka itu jadi cuka dan sah, boleh. Kalau dijadikan itu ditambahin apa? Jadi arak ditambahin apa? Nanti tahu-tahu jadi cuka, itu haram tetap. Jadi kalau berubah dengan sendirinya tanpa ada campur tangan manusia, arak ditaruh tahu-tahu jadi cuka sendiri, itu sah, boleh. Tapi kalau arak dicampurin apa supaya menjadi cuka, tetap hukumnya haram. Jadi cuka itu kadang-kadang dari minuman keras, fermentasi ya. Fermentasi itu cuka itu dibuat dari fermentasi. Tapi kalau fermentasi dari minuman keras, hukumnya tetap haram. Tapi kalau dengan sendirinya berubah tanpa ada campur tangan manusia, maka cuka tersebut itu boleh dipakai dan halal. Kalau tidak ada campur tangan manusia, jadi cuka ditaruh di di tanah ribuan tahun, tahu-tahu jadi cuka, itu nggak apa-apa. Tapi kalau dicampurin sesuatu yang agar cuka tersebut khamr itu menjadi cuka, tetap hukumnya haram karena dasarnya adalah haram. Jadi nggak boleh dijadikan cuka, nggak boleh. Meskipun itu nanti rasanya seperti cuka, nggak memabukkan, tetap haram. Jadi cuka itu kan nggak memabui, buat makan bakso enak, ya kan? Karena memang dasarnya dari khamr haram, tetap haram. Jadi akhrajahu Muslim wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi. Waqala itu al-hasan, hadis hasan, sahihun sahih. Jadi hadis ini sahih. Arak tidak diperbolehkan untuk dijadikan cuka. Jadi cuka itu tahu arak itu bisa jadi cuka, Pak. Tapi kalau dasarnya itu haram, hukumnya haram. Fermentasi dari buah apel jadi cuka. Jadi fermentasi buah apel jadi cuka. Fermentasi dari anggur jadi cuka. Tapi kalau fermentasi dari arak, hukumnya tetap haram. Itu cuka itu banyak dibuat untuk makan bakso, tambahan bakso cuka. Jadi kalau dasarnya dia dari arak, tetap haram. Tapi kalau dari buah-buahan, apa? Enak, menyehatkan cuka. Wa anhu, dan dari Anas bin Malik juga, masih dari Anas bin Malik radhiyallahu. Qala, berkata siapa Anas bin Malik, lamma kana yaumu Khaybar, lamma kana ketika bertemu yaumul Khaybar, pada hari perang Khaybar. Amaro, maka perintah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintah kepada siapa? Aba Tolhah, kepada Abu Tolhah. Ketika perang Khaybar, Rasulullah memerintahkan Abu Tolhah. Panada, maka undang-undang atau manggil siapa Abu Tolhah. Innallaha wa rasulahu yanhayanikum, sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian semuanya an lukumil khumri, dari makan dagingnya khimar, daging
himar. Al-ahliyati yang bangsa rumahan. Fa'innaha maka sesungguhnya himar itu rijsun jorok, kotor, mutafaq alaih. Ini ketika perang Khaybar, Rasulullah memerintahkan kepada Abu Talha, kemudian dikumpulkan semuanya, orang-orang dikumpulkan, wih semuanya kumpul, gitu kan ya. Innallaha wa rasulahu yanhanikum anil luhumil khumur. Kalian semuanya dilarang untuk makan dagingnya himar. Himar itu apa ya? Keledai. Keledai. Ya. Keledai rumahan yang dipiara. Keledai yang dipiara itu hukumnya nggak boleh, haram dimakan. Tapi kalau yang liar malah boleh. Jadi kalau yang liar itu yang di hutan gitu, keledai yang tidak dirawat itu malah justru diperbolehkan. Itu keledai. Keledai. Hah? Bukan kuda. Kalau kuda hukumnya makruh. Makan daging kuda hukumnya makruh saja. Jadi boleh untuk dimakan. Untuk jantanan nama makan noger. Sate kuda itu hukumnya makruh saja. Sate boleh. kuda. Sate kuda boleh dimakan, boleh. Nah, yang dilarang himar. Himar itu keledai. Keledai itu satu suaranya Rasulullah paling jengkel. Suara keledai. Ya kayak kuda cuma beda. Beda. Jadi satu memang dia kotor banget. Kalau kehidupannya dia kotor, terus suaranya kayak suara paling dijengkelin suara keledai. Ya. Jadi hukumnya makan daging keledai haram karena joroknya. Jorok. Tapi kalau justru yang keledai liar itu diperbolehkan, dia bersih dia bersih. Dia itu jorok banget. Ya. Kalau dirawat di rumah berarti nggak boleh. Jadi kalau keledai yang dirawat di rumah tidak diperkenankan untuk dimakan. Tapi kalau kuda diperbolehkan. Sampai jumhur ulama mengatakan cuma hanya sebatas makruh saja. Ini keledai akan berdaging keledai. Siapa yang jualan daging keledai? Enggak ada. Tapi tidak. Kalau sate kuda tidak boleh dimakan. Cuma hanya makruh saja. Makruh saja. Karena dia panas ya, dagingnya panas keledai. Ini hukum ya. Jadi keledai rumahan yang dirawat, keledai yang dijadikan untuk tunggangan dirawat itu justru dilarang untuk dimakan. Hukumnya haram. Mencegah, Rasulullah melarang. Kalau dilarang berarti haram. Kalau disarannya keledai yang bebas, keledai yang di hutan itu justru diperbolehkan halal. Karena alasannya apa? Rijsun. Rijsun itu kotor, jorok. Jadi kadang-kadang kotorannya sendiri dimakan. Iya sih. Ya. Kayak babi. Ya, babi. Hampir kayak babi. Kotorannya sendiri dimakan, kencingnya sendiri dijilati. Itu keledai rumahan. Nah, kalau babi bagaimana? Kalau babi rumahan haram. Kalau babi hutan halal gitu. Enggak, tetap babi itu nasnya tetap haram. Quran langsung gitu ya. Ini kadang-kadang diperintilin lagi. Kalau babi bagaimana kalau yang dirawat? Kan dia kalau dirawat bersih. Ya, tetap haram. Entah itu babi rumahan atau babi hutan. Wa an Amr bin Kharijah, dari Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Amr bin Kharijah, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mina. Khatabana khutbah kepada kita siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mina.
ketika Rasulullah khutbah di Mina, wa huwa adapun Rasulullah itu ala rohilatihi, di atas onta. Tunggangan itu, tunggangannya Rasulullah itu onta. Kendaraan, di atas kendaraannya Rasulullah, di atas onta. Rasulullah pernah khutbah di atas onta, Pak. Dulu belum ada mimbar ya, Pak. Kalau sekarang kan mimbarnya Nurul cakep. Kalau dulu itu kalau khutbah ya di padang pasir gitu, di atas onta khutbah. Usikum wa nabi. Dulu itu ya ayuhan nas, manusia. Kalau dulu karena yang dikhutbahi Rasulullah itu campur antara orang kafir, orang muslim, campur, kedengeran semuanya. Kalau Rasulullah pakai ya ayuhan nas, tapi kalau sekarang itu kita khutbah yang dihadapi orang muslim semuanya, jangan ya ayuhan nas. Faya ayuhal muslimun, gitu ya, atau faya ayuhal hadirun, jangan nas. Kalau nas itu dulu Rasulullah masih campur itu. Ada orang Kristen, ada orang kafir, ada orang jahiliyah, ada orang muslim. Itu kalau di padang pasir kan banyak orang. Ya ayuhan nas, ittaqullah. Ini Rasulullah pernah khutbah di atas onta, di atas kendaraannya. Walu'abuha, dan adapun liurnya onta itu yasilu mengalir ala katifi di belikatnya Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah itu khutbah itu ada iler nanti ya, liurnya onta itu kan mamalia, ada ngalir di atas, di bawah belikatnya ini. Nah, gitu ya. Akhirnya jauh Ahmad dan Tirmidzi. Ini menunjukkan bahwasanya air liur itu tidak najis. Jadi iler itu ada dua versi. Iler, nah itu iler manusia atau ilernya binatang itu tidak najis. Kalau ilernya manusia yang tidak najis itu adalah antara kepala dengan perut masih tinggian kepala. Itu ilernya nggak najis. Namanya kita wiridan subuh lama gitu, ngiler nggak najis, Pak. Ya, itu ngiler itu nggak. Nah, jadi ini hukumnya iler. Tapi kalau orang itu tidur terus ngiler, dilihatin tidurnya pakai bantal apa enggak, antara perut dengan kepala itu kalau masih tinggian perut dihukumin najis, itu iler. Tapi kalau antara kepala dengan perut masih tinggian kepala, maka hukumnya ilernya tidak najis. Paham ya? Ini iler, hukumnya iler. Apalagi kalau lagi khutbah, dengerin khutbah iler sampai tes, nggak najis, ya? Itu nggak najis, nggak harus wudu lagi, nggak harus dibersihin, karena ini tidak najis. Iler, bab iler, yang dibahas loh. Ini Rasulullah pernah khutbah diilerin onta. Jadi kepalanya kemana-mana sampai belikatnya Rasulullah kena ilernya onta. Berarti ilernya sapi, hukumnya tidak najis. Ilernya sapi. Kalau bapak-bapak kerabat sapi kena ilernya nggak najis. Ya. Manis. Nih, hukum iler, air liur, ya, air liur. Kenapa? Kalau kepala dengan perut, ketika keluar liurnya itu berpotensi dari kepala, bukan dari perut. Ini kan ada lendir, Pak. Berada di otak kita ini banyak lendir. Kalau nggak ada, bapak-bapak bulat. Kalau bulat keluar semua itu. Nah, ini potensinya. Kalau kita itu kepalanya lebih tinggi daripada perut, berpotensi air liur itu dari kepala. Tapi kalau tidur kepalanya di bawah, perutnya di atas, maka berpotensi air liur itu dari perut. Kalau dari perut hukumnya najis. Makanya kalau tidur di musola dan lain sebagainya, kalau sampai ngilang kepalanya ini rendahan, najis itu harus dilap, itu harus dibersihin, gitu ya.
Kalau mau tidur berada di musola pakai bantal. Pokoknya kepalanya harus lebih tinggi agar menjaga najis. Kalau umpamanya dia ngiler terpaksa nggak dibersihin, tanggung jawab dia. Orang lain nggak tahu kita. Makanya hukum ini buat kita, bukan orang lain. Kita sendiri yang tahu kalau kita ngiler, ternyata kita tidur tidak pakai bantal, maka berpotensi itu najis, harus dibersihkan. Nanti keinjek orang, ya kita yang rusak. Hukum tilar air liurnya. Wa an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anhu qalat, Rasulullah karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yaghsilul mani, membasuh mani, mencuci mani. Dari Aisyah berkata bahwasanya Rasulullah itu mencuci mani. Doma Summa yakhruju, kemudian keluar ila sholati fi dzalika saub, dengan menggunakan pakaian itu. Rasulullah itu tidak harus membasuh dulu mani. Kalau kita kena mani, sarung kita kena mani, itu tidak najis. Mani itu tidak najis. Sperma itu tidak najis. Nah, yang najis itu adalah madi sama wadi. Madi itu adalah cairan putih yang keluar ketika orang itu syahwat. Lihatin sapi putih, terus syahwat, keluar cairan najis, pokoknya harus dibersihkan. Lihatin orang cantik, terus syahwat, keluar cairan najis. Kalau wadi itu karena kita capek, keluar lendir, berada di kemaluan kita, itu pun juga najis, harus dibersihkan. Makanya orang-orang tua dulu kalau sholat itu lepas celana, iya kan? Lepas celana karena apa? Seharian dia dipakai celananya, khawatirnya dia itu keluar najisnya, makanya dia dibersihkan, celananya dilepas. Nah, itu orang dulu. Orang sekarang kan kerjanya nggak begitu capek, ya, tetap pakai celana dalam nggak apa-apa. Tapi kalau memang itu keluar cairan warna putih atau pokoknya yang licin itu, maka hukumnya tetap najis, harus dibersihkan. Tapi kalau mani tidak najis. Keluar mani, lain najis. Maninya masih nempel berada di sarung, itu pun tidak menjadikan najis. Rasulullah pernah seperti itu. Jadi cuma dikerok doang, pernah dikerok saja, nggak apa-apa, nempel, ya. Tapi kalau wadi sama mandi itu hukumnya najis. Karena itu keluarnya juga bersamaan, harus dibersihkan. Intinya begitu. Jadi hukumnya mani tidak najis, wadi sama mandi itu najis, harus dibersihkan. Sampai apa? Sampai keset, Pak. Kalau bersihin itu sampai keset. Jadi kalau kemaluan itu dibersihkan sampai benar-benar keset. Jangan sampai masih licin-licin, itu masih ada itu. Kalau masih licin disudahin, berarti masih ada najisnya. Yang tahu kan bapak-bapak sendiri, ini masih licin apa enggak. Kalau sudah keset, itu sudah bersih. Diambil juga begitu. Kalau cebok entah itu buang air besar atau buang air kecil sampai keset. Jangan masih aja kepyak, masih nempel semuanya sudah, itu masih bawa najis sampai keset. Jadi benar-benar bersih, kubulnya bersih, duburnya juga bersih. Itu cara membersihkannya. Makanya kalau seumpamanya di hotel itu pakai tisu itu malah, itu sampai 3 kali tisunya, Pak.
Kan Pak, kalau nggak ada airnya, biasanya kan nggak disiapin air di hotel-hotel yang mewah itu nggak disiapin air pakai tisunya sampai 3 kali, jangan cuma sekali, betul. Itu namanya peper. peper itu sampai 3 kali boleh, dilap sampai 3 kali, bener-bener bersih. Kalau cuma sekali nggak bersih, pakai tisu itu loh Pak, itu namanya peper. Jadi harus tahu ilmunya di hotel-hotel nih, kalau nggak ada airnya pakai tisu sampai 3 kali. Tisunya ganti 3 kali, jangan cuma tisunya satu dibolak-balik begitu, najis semua. Jadi satu tetes tisu satu ditempelkan terus dibuang, satu lagi tempelkan dibuang. Benar sampai sudah bersih. Kalau masih ada cairannya tetap sampai bersih, harus sampai bersih. Gitu ya. Kalau mandi tadi Pak, mandi junub nggak? Enggak, najis saja. Jadi harus dibersihkan saja. Kalau mandi harus dibersihkan saja. Kalau kena celananya diganti, jangan dipakai musola. Dan ini permasalahannya, kita kan kalau orang dulu kan jarang orang pakai celana dalam ya kan? Nah sekarang itu bisa kita ganti celana dalamnya kalau umpamanya kita sudah yakin ini bersih, dah itu ya. Ini tentang mandi sama mandi. Nah, kalau bersih kencing, kadang-kadang kalau orang sudah tua kan masih keluar lagi, habis kencing keluar lagi, gehet sampai 3 kali, itu biar keluar semuanya. Kadang-kadang kan cerat-cerit kan, ya nggak Pak? Iya nggak? Jangan nggak jujur ya. Kan ini ilmu loh. Ilmu. Nanti nggak jujur, saya nggak keluar, kadang-kadang nggak jujur. Harus jujur. Kalau memang belum tuntas sampai tuntas, jangan buru-buru. Maksudnya kalau kencing harus benar-benar, jangan buru-buru sampai benar-benar tuntas, nanti dibersihin sampai bersih, jangan cuma sekali. Nah, untuk mengeluarkan semuanya caranya untuk kepada semuanya itu. Kalau sambil jongkok, nah itu keluar semua biasanya Pak. Tapi kalau orang yang sambil berdiri itu kan keluarnya cerit. Kadang-kadang masih nyisa, habis selesai kencing itu masih nyisa lagi, keluar lagi, najis nggak? Najis Pak, harus dibersihkan. Ini biar kita benar-benar suci. Kalau mau sholat benar-benar suci. Dijaga Pak, kesucian itu penting dijaga. Kalau tidak suci, sholat kita tidak diterima sama Allah. Bila yang tahu siapa Ustaz? Kita sendiri. Lalu bagaimana caranya untuk mengetahui? Ya ngaji, harus tahu, ilmunya harus tahu. Jadi tidak hanya sekedar saja. Itu ya Pak ya. Itu untuk tentang najis, karena babnya menghilangkan najis. Wa an Aisyah qalat berkata, kana Rasulullah yaghsilul mani tsumma yakhruju ila sholatnya. Kuntu afruku lakot kuntu sungguh saya ada afruku ngerok mani min saubi Rasulillah, dari pakaiannya Rasulullah. Farkan ngerok beneran. Fayusolli, maka sholat siapa Rasul bihi, dengan menggunakan pakaian itu. Nah, ini cerita bahwasanya Siti Aisyah itu pernah ngerok mani spermanya Rasulullah. Ini nggak jorok ya. Rasulullah itu pernah pakaiannya masih ketempelan sperma sampai kering Pak. Nah setelah itu Siti Aisyah dikerok pakai kuku lah biasanya, kerak. Nah Rasulullah langsung pakai baju itu langsung sholat. Ini menunjukkan bahwasanya mani itu hukumnya suci, boleh
kulit seandainya kering berada di badan di pakaian itu cuma dikerok saja nggak apa-apa, hukumnya suci. Nih, wa an Abi Samhi, qala Abi Samhi berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yughsalu dicuci min baulil jariyati dari air kencingnya anak perempuan, wa yurasu dan disirat, dicepretin min baulil gulami dari air kencingnya anak laki-laki kecil. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Sahihul Hakim. Kalau punya bayi, kalau bayinya perempuan kencing itu harus dicuci. Ya, di lantai, seandainya bayi ngompol berada di lantai, bayinya perempuan itu harus dipel, harus dicuci, dibasuh, itu dicuci semua. Tapi kalau bayinya itu laki-laki, sebelum 2 tahun belum makan nasi, ya, sebelum makan nasi cukup dicepretin air saja, cepretin air aja, disirat air aja. Tapi kalau bayinya perempuan harus dicuci. Kenapa kalau seperti itu? Air kencing perempuan itu lebih kotor daripada air kencing laki-laki. Nih, bedanya ini. Kalau bayi perempuan, meskipun baru lahir pun itu harus dicuci kalau kempolan. Jangan hanya dikeringin saja, dicuci, dikeringkan. Tapi kalau bayinya itu laki-laki, cukup dicepretin air, diseretin air aja, cepretin air aja udah suci. Itu bayi laki-laki. Kenapa? Karena kotornya lebih banyak. Nih, hukum juga ya. Jadi kalau punya bayi perempuan kok ngompol, bekas ngompolannya harus dicuci, harus disiram, dicuci, digosok. Ini hukumnya kalau bayi perempuan sama bayi laki-laki. Punya bayi itu susah, Pak. Seandainya ngompol di kasur gimana? Kasurnya apa dicuci? Bingung kan? Pentingnya kita itu punya pampers dan sebagainya, itu penting juga. Seandainya ini ada pendapat, seandainya ternyata bayinya itu ngompol berada di kasur, nggak perlu dicuci, jemur aja, dipanasin aja. Jadi kena panas matahari itu sudah suci. Tapi kalau dibiarin aja baunya luar biasa, nah itu masih najis itu. Jadi dijemur aja. Kalau susah kan, karena kalau spring bed mau dicuci gimana? Bingung juga Pak. Lama kering. Ya, keringnya kemana? Kalau kompolan. Makanya pentingnya untuk pakai pampers dan lain sebagainya itu untuk menghindari najis itu tadi. Seandainya najis, nanti najis semuanya, kita duduk di situ ya kena najis. Makanya hati-hati. Zaman sekarang itu lebih susah Pak menjaga najis. Menjaga lebih susah. Apalagi kalau semuanya anak-anak itu bawa najis apa enggak harus bingung juga. Untuk hati-hati susah. Dari najis itu bahaya. Apalagi najis kencing. Najis kencing itu hati-hati bener Pak. Sampai dulu itu ada sahabat yang disiksa berada di alam kubur gara-gara tidak cebok ketika kencing. Wa an Asma binti Abi Bakr, dari Asma binti Abi Bakar anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata bersabda Rasulullah fi damil haidi, tentang darah haid. Yusibu yang mengenai apa darah haid? Sauba, pakaian. Tahun tuh keroklah damul haid. Summa takruduhu, kemudian dikucek bil ma'i dengan air. Summa tandobuhu, kemudian
basuhlah, cucilah damul haid, tsumma tusalli fihi, tsumma tusalli, kemudian sholatlah kalian fihi dengan menggunakan saum. Ini kalau kalau pakaian kena darah haid. Kan darah haid itu adalah susah Pak hilangnya, ya kan ya? Baju kena darah haid sampai kering itu harus dikucek, benar-benar dikucek, dicuci, dicucek, dikerok kalau bisa, kalau nggak bisa pokoknya dikucek, habis itu terus disiram air, setelah itu dikeringkan sudah. Seandainya masih itu nempel, tetap pakai sholat. Tapi sudah berupaya untuk menghilangkan. Darah itu kadang-kadang nempel berada di baju, susah hilangnya. Sampai nempel berada di baju, kalau ibu-ibu memang nempel di roknya dan lain sebagainya, itu tetap harus dikucek, lantas terus disiram dengan air, dicuci, dikucek, dicuci, habis itu jemur, pakai untuk sholat. Jadi tidak harus hilang. Kalau masih kelihatan merahnya gimana Ustaz? Karena kita sudah berusaha untuk nyuci, ternyata itu susah untuk hilang, maka tetap diperbolehkan buat untuk sholat. Sudah dicucek Pak. Ini cara mengatasi kalau pakaian itu kena darah haid. Ntar kenalin sama ibu-ibunya. Hah? Ibu-ibunya nanti ya, ibu-ibunya ini kena darah haid itu boleh nggak belajar boleh? Yang penting sudah kamu cuci belum? Sudah. Kalau sudah kamu cuci, sudah pakai sholat. Walaupun itu masih ada kelihatan darah haidnya. Oh. Kalau nggak tahu kan bingung Pak, buat pakai untuk sholat ini. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Haula, Siti Haula, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa illam yadhab, jika tidak hilang apa addamu, darah, qala, bersabda Rasulullah, yakfikil ma'u wala yadurruki asaluhu, yakfiki cukupilah apa alma'u air, wadon perempuan, wala yadurruki, dan tidak membahayai apa asaruhu, bekasnya darah tersebut. Jadi cukup, yang penting kamu sudah ngucek, sudah kamu cuci. Jika darahnya itu tidak hilang atau masih kelihatan, cukup itu. Yang penting tidak membahayakan, cukup. Darah haid. Kalau umpamanya kita nggak tahu, bingung Pak. Haid itu begini Pak. Nih, haid itu paling minim 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam. Umumnya haid itu adalah 6 sampai 7 hari atau 5 sampai 6 hari. Maksimal 15 hari. Ya, 15 hari. Kalau 15 hari, setelah 15 hari kok keluar lagi, masih keluar darah, namanya darah istihadah, darah penyakit. Disumpel sholat, harus disumpel. Itu nggak boleh. Sampai 15 hari berturut-turut 15 hari kok masih keluar darah terus, namanya darah istihadah. Darah apa? Istihadah, darah penyakit. Itu penyakit, berarti sakit itu. Disumpel tetap sholat. Nah kalau ibu-ibu sudah waktunya selesai haid, harus disuciin, nggak usah nunggu subuhnya. Ini kadang-kadang sucinya itu maghrib, ya kan? Harusnya habis isya mau dipakai sama suaminya, lalu nunggu subuh, dosa. Makanya ibu ini kalau ada ibu-ibu perkeren itu, saya bilangin kayak gitu. Kalau memang sucinya sudah maghrib, ya sudah maghrib suciin, jangan nunggu subuh. Khawatir nanti keluar lagi, loh enggak, dites pakai tisu. Kalau masih keluar berarti tahan dulu. Tapi kalau sudah kering, sudah benar-benar tidak keluar, itu harus mandi terus sholat. Nah kalau sama menyambung subuh, berarti punya hutang itu sholatnya. Maghrib, isya, subuh hilang, dosa itu. Nah ini pentingnya orang itu mengkaji tentang haid. Ustaz, kalau umpamanya sucinya di perjalanan, mandi di perjalanan.
Nggak boleh kan? Nah ini jatahnya orang-orang haid itu seperti itu. Harus benar-benar dicek. Kalau memang sudah suci harus mandi, sholat. Jangan diglobalin. Sekarang itu senangnya globalin sih. Diglobalin. Itu padanannya sudah suci, sudah bisa dipakai sama bapaknya, ya kan? Ini malah nunggu ntar ya gimana? Dosa itu. Itu ibu-ibu dosa lupa kalau gitu. Ayo, kalau nggak paham harus nanya. Kalau salah dosa itu. Kalau sudah suci harus disuciin. Entah itu sucinya jam berapapun harus disuciin. Seandainya subuh sudah suci harus disuciin. Nanti duhur asar. Kalau umpamanya ini subuh sudah suci, nanti sucinya, mandinya mau maghrib kan gila itu. Duhur sama asar Hilang. bosan, oh ya. Ini penting untuk pelajaran tentang haid ini. Karena kaitannya dengan ibadah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Nanti bilangin istri-istrinya, nggak boleh. Kalau memang sudah suci pakai. Mudah-mudahan nggak boleh ditunda-tunda ntar sholatmu sudah rugi, kamu sudah bohongin lagi dosa, rangkep dosanya. Lu bapaknya udah nahan lama malah nunggu dosa. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Ini surat al-Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.